Pada malam ke-275, Syahrazad menuturkan sebuah kisah yang penuh keajaiban, keberanian, dan takdir yang tak terduga, mengisahkan seorang pemuda bernama Sulaiman dan Pasar Para Jin. Kisah Sulaiman dan Pasar Para Jin. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Sulaiman. Ia sederhana dan pekerja keras, namun hidupnya penuh kesulitan. Setiap hari, ia bekerja di ladang yang tanahnya gersang. Dan meskipun ia berusaha sebaik mungkin, hasil panennya selalu kurang memadai. Sulaiman tidak pernah mengeluh, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mendambakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan ibunya yang sudah tua. Suatu hari, saat bekerja di ladang, Sulaiman menemukan sebuah batu hitam yang sangat indah di bawah sinar matahari. Batu itu tampak memancarkan cahaya aneh, dan seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Merasa penasaran, Sulaiman memungut batu itu, dan seketika ia mendengar suara lembut yang berkata, "Bawalah aku ke pasar para jin saat bulan purnama, dan aku akan membantumu menemukan jalan keluar dari kemiskinan." Sulaiman terkejut dan heran, memutuskan untuk mengikuti pesan itu. Ia telah mendengar kisah-kisah tentang pasar para jin, tempat yang katanya muncul hanya sekali dalam seabad di tengah gurun, di mana para jin berkumpul untuk berdagang barang-barang ajaib. Meski tak seorang pun di desanya yang pernah melihatnya, pasar itu dianggap sebagai mitos yang sangat kuat dalam kepercayaan mereka. Perjalanan ke gurun pasir. Dengan membawa bekal seadanya, Sulaiman berangkat menuju gurun pada malam bulan purnama, ditemani oleh rasa penasaran dan harapan yang bercampur aduk. Setelah berjalan berhari-hari melintasi hamparan pasir yang luas dan ganas, ia akhirnya tiba di sebuah oasis yang tampak bercahaya di kejauhan. Di sana, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah pasar yang dipenuhi tenda-tenda berwarna-warni, kios-kios yang menjual benda-benda ajaib, dan makhluk-makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada jin bersayap yang melayang di udara, pedagang dengan jubah berkilau, dan suara riuh rendah dalam bahasa-bahasa yang tak dimengerti Sulaiman. Pasar itu penuh dengan keajaiban dan misteri, seolah-olah ia telah melangkah ke dunia lain. Pertemuan dengan pedagang misterius. Sulaiman berjalan mengitari pasar dengan mata terbelalak kagum. Saat ia sedang melihat-lihat, seorang pedagang berwajah separuh manusia dan separuh burung mendekatinya. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya pedagang itu dengan suara berbisik. Sulaiman menunjukkan batu hitam yang ia temukan di ladangnya. Pedagang itu menatapnya dengan tatapan penuh arti, lalu berkata, "Batu itu adalah milik seorang pangeran jin yang telah hilang sejak lama. Jika kau mau menukar batu ini dengan sesuatu yang lain, aku bisa memberimu harta dan kekayaan tanpa batas." Tetapi Sulaiman ragu. Suara dalam hatinya berkata bahwa ia harus menunggu dan bertemu dengan jin yang tepat. Ia melanjutkan pencariannya, berjalan dari satu tenda ke tenda lain, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang jin tua yang mengenakan jubah hitam panjang. Jin itu tampak lebih bijaksana dan tenang dibandingkan dengan yang lain. Rahasia batu hitam. Sulaiman mendekati jin tua itu dan menunjukkan batu hitam di tangannya. Sang jin tua mengamati batu itu dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara rendah, "Batu ini adalah bagian dari kalung seorang putri jin bernama Alia, yang terpisah ribuan tahun yang lalu. Ia telah mencari-cari batu ini untuk memulihkan kekuatan dan kedamaian di kerajaannya." Sulaiman pun terkejut dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan dengan batu ini? Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik bagi keluargaku." Jin tua itu tersenyum dan berkata, "Jika kau mengembalikan batu ini kepada Putri Alia, ia akan memberimu satu permintaan, apapun yang kau inginkan. Tetapi ingatlah, setiap keajaiban memiliki harga, dan keputusan yang kau buat akan mengubah hidupmu selamanya." Bertemu dengan Putri Alia. Jin tua itu mengantar Sulaiman ke sebuah tenda besar di tengah pasar. Di dalamnya, duduk seorang wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Kulitnya berkilau seperti bulan, dan matanya bersinar lembut. Ia adalah Putri Alia. Saat Sulaiman menunjukkan batu hitam itu, putri itu tersenyum bahagia dan berkata, "Aku telah menunggu lama untuk momen ini. Terima kasih telah membawanya kembali." Sebagai rasa terima kasih, Putri Alia menawarkan Sulaiman satu permintaan yang dapat ia pilih. Sulaiman berpikir sejenak. Ia bisa saja meminta kekayaan melimpah atau kekuasaan besar, tetapi ia teringat ibunya yang sudah tua dan ladang yang gersang. Maka ia berkata, "Aku hanya ingin ladangku kembali subur agar aku bisa merawat ibuku dengan baik dan hidup dalam kedamaian." Putri Alia mengangguk dengan penuh kasih.
Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, Sulaiman merasakan energi yang hangat mengalir melalui tubuhnya. "Permintaanmu dikabulkan," kata putri itu. "Dan sebagai tambahan, aku akan memberikan hadiah lain kepadamu." Ia memberinya sebuah kantong kecil yang berisi butiran pasir ajaib. "Apapun yang kau taburkan dengan pasir ini akan tumbuh subur, dan ladangmu tidak akan pernah kering lagi," kata Putri Aliyah. Kehidupan baru di desa. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Sulaiman kembali ke desanya. Sesampainya di sana, ia menaburkan pasir ajaib itu di ladangnya, dan keajaiban pun terjadi. Tanah yang tadinya kering kini tumbuh hijau dan subur, dipenuhi tanaman yang sehat. Ladangnya menjadi sumber kehidupan baru, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa yang turut merasakan keajaiban itu. Sulaiman dan ibunya kini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Mereka tidak pernah kekurangan, dan ladang mereka menjadi simbol berkah dan kemurahan hati. Desa itu pun tumbuh berkembang dengan hasil tani yang melimpah berkat pasir ajaib yang dimiliki Sulaiman. Pesan akhir, Syahrazad menutup kisah ini dengan lembut, menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kekayaan dan kemewahan, melainkan dari hati yang tulus dan keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Raja Syahriar, yang mendengarkan kisah penuh kebijaksanaan ini, merasa hatinya tersentuh oleh pilihan Sulaiman yang lebih memilih kebahagiaan bagi keluarganya daripada mengejar kekayaan pribadi. Dengan penuh minat, ia meminta Syahrazad untuk melanjutkan kisahnya di malam berikutnya, berharap dapat mendengar lebih banyak tentang kebijaksanaan dan kasih sayang dalam cerita-ceritanya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.